Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Aditya Dwi Suryo Hardianto dengan NIM 2211508. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu yang dinamakan dengan semantic structure pada HTML. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu apa perbedaan dari kedua penulisan kalimat ini? Terlihat sama saja ya. Untuk bagian penulisan ini memang terlihat sama, tapi kalau kita sudah ke bagian codingannya, ada perbedaan dari cara penulisan kode dari kedua tulisan semantic structure ini. Di mana yang pertama kita hanya menggunakan tag H1 untuk menulis structure. Dan untuk yang bagian kedua kita menggunakan span. Tapi di sini kita harus memberikan style agar kalimat ini bisa sama dengan yang di atasnya. Seperti style font weight untuk bold, font size 32, margin, dan margin. Untuk bisa sama dengan yang teks yang pertama ini, teks H1 ini. Disinilah peran semantic structure. Lalu, jadi apa itu semantic HTML? Semantic HTML adalah penggunaan elemen HTML yang memiliki makna yang jelas spesifik terhadap konten yang dikandungnya. Jadi elemen dari semantik memberitahu browser, search engine, dan developer tentang tujuan dan fungsi dari bagian halaman web tanpa perlu melihat style atau skrip tambahan. Contohnya di sini ada header. Ya, seperti namanya, header itu pasti yang di paling atas. Jadi kita sudah tahu tuh penggunaan header itu contohnya kayak logo, nama web, atau judul webnya. Lalu, contoh elemen dari HTML. Eh, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 6 contoh elemen semantik dari HTML. Yang pertama yaitu header. Header tentu saja namanya header, dia bagian atas yang biasanya berisi logo dan navigasi. Lalu yang kedua ada nav atau kepanjangan dari navigation. Seperti namanya, dia bagian dari navigasi yang berisikan tautan ke halaman lain. Contohnya seperti tombol home, about, atau tombol login biasanya juga ada di bagian navigasi. Lalu yang ketiga ada artikel. Artikel itu konten mandiri yang isinya biasanya, seperti namanya, isinya itu biasanya artikel atau postingan blog. Dan biasanya di artikel ini itu penggunaan contohnya itu seperti iklan ya. Yang keempat ada section. Section itu bagian dari konten yang punya topik tertentu. Lalu yang kelima ada aside. Aside itu konten yang ada di samping. Biasanya untuk sidebar atau widget-widget tambahan di web web kita. Lalu yang terakhir ada footer. Seperti namanya, footer itu berada di paling bawah. Biasanya footer itu untuk kayak copyright dari website kita atau juga bisa untuk navigasi juga seperti di elemen nav ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat web sederhana seperti contoh di bawah ini.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara membuat web sederhana dengan semantic structure seperti di bawah ini. Untuk yang atas, semantic structure yang tulisan yang ini, kita menggunakan elemen header dan elemen H1 untuk menuliskan judul dari web kita. Lalu yang kedua, untuk navigation home, about, dan kontak, kita menggunakan nav, UL, dan tag list dan anchor untuk menautkan link agar teks agar teks kita ini bisa diklik untuk pindah halaman. Lalu di bawahnya kita akan membuat artikel dan sidebar. Sidebar ini menggunakan aside. Artikel akan kita tempatkan di sebelah kiri dan sidebar dari aside ini akan kita tempatkan di sebelah kanan. Pertama kita buat main dulu, lalu di dalamnya kita buat section. Section ini nanti di dalamnya akan ada artikel untuk menampilkan yang di sebelah kiri sini. Kita menggunakan heading 3 untuk menuliskan tulisan artikel terbaru dan P, paragraf. Paragraf ya kalau tidak salah. Lupa. Lalu untuk sidebar ini kita tulis di luar sectionnya. Kita pakai elemen aside, kita menggunakan H3 lagi, dan paragraf. Lalu yang terakhir kita akan membuat footer untuk menuliskan tanggal tahun copyright ini. Kita untuk kita menuliskan footer di luar kode main. Lalu untuk menuliskan simbol 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 copyright ini kita bisa menggunakan kode kode simbol dan terus copy lalu kita menggunakan titik koma. Lalu kita tuliskan teksnya. Lalu untuk styling kita bisa tuliskan di bawah title ini, tapi di di luar body, tapi masih di dalam head ini. Pertama kita akan style untuk keseluruhan dari web ini di dalam body. Kita tambahkan margin 20 pixel. Jadi semua di dalam body ini nanti semuanya akan ada 20 pixel. Lalu kita juga akan styling header, navigasi, main, aside, sama footer untuk memberikan padding 15 pixel dan border 1 pixel dengan warna gray. Border ini, border ini. Lalu kita akan memberikan style secara spesifik ke header dengan memberikan warna yellow, navigation warna orange, lalu main kita tambahkan display flex agar kedua konten ini bisa sejajar dengan background white. Lalu untuk section kita tambahkan flex grow agar membuat artikel mengambil lebih banyak ruang dibanding sidebar. Jadi artikel ini akan memakan lebih banyak ruang daripada sidebar. Lalu untuk sidebarnya, side kita tambahkan background tapi menggunakan kode RGB yang bisa kalian dapat dengan klik ini lalu kalian tinggal geser-geser kursor ini. Nanti kalian akan mendapatkan kode RGB-nya. Lalu di sini kita tambahkan lebar ini 350 pixel dan margin ke kirinya 15 pixel. Lalu pada bagian footer ini kita akan menambahkan warna, tapi di sini sedikit beda. Di sini kita menggunakan kode heksadesimal.
Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.